Selamat malam, perkenalkan nama saya Nicholas Abraham, NRP 2121024. Pertama-tama, izinkan saya ingin mendeskripsikan secara singkat tujuan saya. Saya ingin menjelaskan beberapa uh, tutorial tentang pembuatan tas materi Revit, floor, rangka atap, dan atap sebagai pemenuhan nilai ujian tengah semester. Kita mulai ke materinya. Pertama adalah membuat floor atau lantai. Lantai biasa dilakukan di awal dari level dari sebuah tingkatan bangunan. Misalnya pada lantai 1 atau lantai 2. Kalau di lantai 1, lantai biasanya terdapat pada elevasi 0,0 atau di bawah 0,0. Nah, sebagai contoh, kita membuat floor pertama-tama adalah ke panel arsitektur. Kita pilih floor. Di sini ada floor arsitektural dan floor struktural. Yang membedakan arsitektural dan struktural adalah dalam penghitungannya. Bila struktural akan masuk ke dalam perhitungan beban bangunan. Sementara arsitektural adalah perencanaan floor atau lantai tanpa mempertimbangkan secara rinci pembebanan yang terjadi pada floor itu sendiri terhadap beban merata ataupun terpusatnya. Dalam konten kali ini saya akan menjelaskan pembuatan floor arsitektural. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita menentukan dulu floor apa yang hendak di sebelumnya ini masih dalam imperial, kita ubah unit dulu ke dalam metrik millimeter. Oke, ininya square millimeter. Nah, kita kembali ke floor. Ini sudah ke millimeter. Di sini ada structure, ada material, ada thickness. Structure ini seperti berapa lapisan kita ingin membuat floor tersebut. Nanti ada core boundary, kita langsung ke structure saja. Nah, sini ada finish 1, finish 2, membran layer, struktur deck, substrat. Mana kita rincian dalam pembuatan floor, bagaimana adukannya, lapisan paling atas sampai lapisan paling bawah. Secara sederhana, kita membuatnya dalam satu lapisan saja. Kita buat dulu ininya materialnya, apakah mau ubin, ataukah mau semen, konkret, ataukah yang lain. Sebagai contoh, kita cari oak flooring. Ini lantai yang bermodelkan kayu seperti pada perumahan yang tradisional yang ada di Jepang. Oke, nah thickness ini adalah ketebalan floornya dari titik 0,0 dalam milimeter, atau ini 0,3 atau 30 cm. Kita pasin saja ke 300. Oke, ini kita di rename dulu. Sekarang 30, 300 mm. Apply. Oke. Cara menggambar floor itu mudah. Karena kita ada ini. Dari line kita bisa menggaris pembatas-pembatas floor atau dari rectangle. Karena ini bangunannya adalah rectangle, jadi kita buat dari sudut dalamnya. Jika sudah, tinggal finish edit mode bisa dilihat dari 3D.
di sini belum terlalu kelihatan materialnya, kita ke realistik. Nah, ini sudah pelantaian oak. Kita kembali ke outline. Selanjutnya adalah membuat rangka atap. Tapi saya merekomendasikan sebelum membuat rangka atap adalah membuat atapnya dulu. Karena bagi saya lebih mudah melakukan cut and fill rangka atap bila atapnya sudah jadi. Cara membuat rangka atap adalah kita ke level 2, kita bisa membuat roof. Di sini juga ada beberapa pilihan. Ini bisa membuat roof dari jejakan footprint yang ingin kita buat sebagai pembatasnya, dan ini dari sketsa. Misalnya kita pengen buat lengkung atau bentuk roof yang arsi yang estetika lainnya. Kita footprint aja yang lebih sederhana. Nah, di sini ada overhang. Itu berapa menggantungnya roof itu keluar atau ke dalam. Biasanya ini 50 atau 100 cm. 100 mm saja. Oke. Kita buat dari sudut luar. Nah, ini ada kesalahan karena posisinya berada di bertabrakan dengan belum diatur ke lantai 1. Bisa diubah. Nah, ini levelnya kan, wallnya setingginya tapi levelnya tinggal dinaikkan saja. Bisa dilihat di sini. Nah, ini roofnya berbentuk perisai ya. Bagaimana kalau kita membuat pelana? Cara membuat pelana itu adalah membuat salah satu sisinya itu tidak memiliki slope atau kemiringan. Jadi tinggal ke edit footprint di sini, kontrol, matikan define slope. Nah, sudah. Nah, nanti akan seperti ini. Ini sudah masuk ke dalam atap ya. Itu juga bisa ngedit type. Itu biasa di duplicate dulu. Dan ini bisa diedit. Ini seperti floor. Ini ada structure, ada thermal, ada finish, beberapa lapisan. Dan ini juga ada ini ya beberapa material-material yang biasa digunakan untuk roof. Tapi yang sebenarnya layak itu adalah kita membuat tekstur sendiri dari material yang baru. Caranya kita ke material, memasukkan input tekstur. Nanti Revit ini akan membuat material seperti genting ataupun tralis untuk membuat roof secara otomatis. Kita bisa atur ketebalannya ke 300. Nah, setelah jadi roof ini kita bisa membuat rangka atap. Bagaimana cara membuat rangka atap? Cara membuat rangka atap itu cukup mudah namun memerlukan kesabaran atau beberapa tahapan karena melakukan offsetnya melakukan secara berulang. Itu pertama ke truss. Truss adalah rangka untuk melakukan pemodelan. Biasanya dilakukan pada atap ataupun pada kerangka bangunan lainnya, seperti pada jembatan dan semacamnya. Kita ke truss, nah, you have not saved ini, berarti kita diperingati untuk melakukan save. Oke, nanti saja. Nah, ini not structural karena belum di load. Cara meloadnya insert, load family. Nah, ini ada beberapa pilihan truss ya atau rangka. Ada ini seperti ini. Ini berbeda pada interval
rangkanya ada yang banyak, ada yang renggang, dan semacamnya. Kita pilih salah satu aja, karena nanti sama aja ya pembuatannya. Cuma hanya intervalnya dan tipenya yang berbeda. Seperti contoh, kita ambil yang whole. Ini setelah di insert, kita kembali ke structure, truss. Nah, setelah ini kita adalah tinggal menarik titik awal truss. Nah, ini ada ininya. Ada pick line, ada line, kita coba line saja. Tapi nggak ada nge-lag ya. Kalau susah kita level 2 saja. Terus, nah itu dari dalam situ ya. Jadi kesalahan. Ininya bisa diatur offsetnya. Nah ini minus harusnya positif. Turunkan, nanti kan akan auto fill secara mandiri ya truss ini. Kita turunkan ke 5000. Masih kurang ke 3000, karena harus melakukannya dengan nah setelah masuk, harusnya kan rangka itu kita memenuhi ke atap ini ya, harus menopang ujung atas ini dengan dua tumbuhan ini. Caranya kita melakukan attach up to bottom, kita pilih atapnya. Nah sudah jadi. Tapi kan mungkin tadi rangkanya rada ke bawah atau rada keluar, itu nanti dia akan otomatis mengfill, karena Revit ini cukup pintar untuk melakukan hal demikian. Ini nanti bisa di offset ke depan atau ke belakang, karena ini kan masih ada kosong. Bisa cara offset seperti biasa, offset seperti ini, offset ini sudah 1 meter. Nah ini kenapa offset, nah kita ke depan, offset, offset, offset. Nah ini seperti ini ya, kita bisa tinggal ini di kontrol untuk beberapa kali, lalu kita lakukan attach top to bottom di laptopnya. Perlu waktu sedikit lama, lalu cukup kompleks. Nah udah hati ya, kita akan melakukan ke contoh-contoh yang ke truss yang lain dengan tahapan offset dan attach to the bottom terhadap atap ini. Berikut tutorial dari saya. Sekarang saya ingin menunjukkan hasil kafe saya. Ini merupakan beberapa tahapan awal saya belum melakukan kafe, karena atapnya dan rangkanya sama. Nah, kita close dulu.
Tidak usah. TS Smart 2. Oke, ini arsitektur harusnya. Oke, nah ya. Lagi masih responding. Nah, ini merupakan gambaran dari cafe saya yang judulnya Toast and Coffee. Karena biasanya orang-orang ide dari project saya ini untuk orang sarapan tuh paling cepat itu biasa toast atau roti panggang sebagai sarapan yang fleksibel, bisa dimakan di jalan atau dimakan di tempat atau bahkan dibungkus ke tempat kerja. Dan kopi yang tentunya adalah sebagai kafein untuk energi ekstra para pekerja. Kita bisa lihat kan dari kamera yang sudah saya tangkap. Nah, ini dari dalam. Seperti ini dari dalamnya. Cukup sederhana, namun memiliki ruang yang efisien dan cukup lega. Dengan ruangan dengan ukuran bangunan 100 meter persegi dan luas tanah 125 meter persegi, sepertinya cukup. Segitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.